Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat. Pada kesempatan ini kita bisa ketemu dalam rangka menyampaikan pembekalan KKN atau yang disebut dengan KKNT, Kuliah Kerja Nyata Transformatif. Saudara sekalian, langsung saja kita awali kegiatan pembekalan KKNT ini dengan kita mengambil judul yaitu KKN Transformatif Kerja Sosial Daring dari Rumah atau yang disebut dengan KKNT Kerso Dharmo. Beberapa hal yang kita sampaikan kita awali dari pengantar dulu, yaitu kita lihat di sini KKN Transformatif Kerja Sosial Daring dari Rumah atau Kerso Dharmo. Yang pertama adalah pendahuluan bahwa KKNT ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa. Untuk itu dalam kerja sosial ini harus memperoleh pembelajaran penting dari KKNT ini yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Bahwa KKN bukan pekerjaan main-main, bukan pekerjaan asal-asalan, dan juga bukan coba-coba. Tapi KKN ini adalah terusan dari proses sosial yang berkelanjutan untuk perubahan yang lebih luas. Maka yang diawali dari bagaimana penggalian problem yang dicari di masyarakat, diteliti, diselesaikan. Sehingga nanti mahasiswa di dalam KKN ini mampu menyelesaikan beberapa problem kemanusiaan yang menyentuh dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat setempat. Adapun tujuan dari KKNT ini adalah bagaimana mengubah kondisi kehidupan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah transformasi sosial, baik dari sisi kesadaran, dari sisi pengetahuan, dari sisi sikap maupun juga keadaan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kerja sosial atau disebut dengan KKN ini di masa pandemi ini adalah bahwa yang pertama, mereka harus berorientasi pada perubahan sosial masyarakat. Jadi ketika saudara-saudara nanti di lapangan, di masyarakat, kerja-kerja yang dilakukan adalah berorientasi adanya perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah bahwa KKN ini juga harus memberikan penguatan terhadap masyarakat, penguatan kehidupannya, penguatan dalam pembangunan, penguatan dalam aktivitas sosialnya. Yang ketiga adalah bahwa KKNT itu dipahami sebagai proses belajar antara mahasiswa dengan masyarakat, dan antara mahasiswa dan masyarakat nanti harus bisa bekerja sama. Yang keempat adalah bahwa KKNT ini, KKN transformatif ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat satu pendidikan, penelitian, dan juga bagian dari pengabdian masyarakat. Yang kelima adalah bahwa KKN ini diharapkan mahasiswa memperoleh keterampilan, mahasiswa memperoleh pembelajaran, mahasiswa memperoleh pengetahuan, dan pada akhirnya itu adalah nanti mahasiswa harus memproduksi pengetahuan itu sendiri. Nah, asumsi dasar kerja sosial atau Kerso Dharmo ini yang menjadi asumsi dasar bahwa proses yang dilakukan itu dalam KKN itu yang terpenting adalah riset sosial kritis ya. Karena di dalam kegiatan-kegiatan ini diawali dari tahapan-tahapan pemetaan masalah,
kemudian merumuskan teori, kemudian ada tindakan sosial, kemudian menganalisis, kemudian juga tindakan-tindakan treatment itu kemudian apakah nanti bisa berdampak pada perubahan masyarakat atau tidak. Ini asumsi dasar kita begitu. Jadi sekali lagi asumsi kita dalam KKNT ini yang disebut dengan kerja sosial dari rumah itu dilakukan atas dasar riset ya, atas dasar riset. Kemudian juga ada tindakan-tindakan sosial. Nanti juga ada partisipasi sosial yang di situ. Maka selama 40 hari ini, selama 40 hari itu mahasiswa tinggal bersama dengan masyarakat, mengalami apa yang dialami masyarakat bersama-sama, berproses dengan masyarakat, belajar dari masyarakat, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat agar kehidupan mereka berubah. Inilah yang tahapan-tahapan yang saya kira penting untuk dipahami. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mahasiswa harus tinggal bersama masyarakat, mengalami apa yang dialami masyarakat, berproses bersama masyarakat, belajar dari masyarakat dan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat agar kehidupan mereka berubah. Maka menggunakan istilah transformatif berarti mereka mengharapkan adanya perubahan. Dalam proses kerja sosial ini, maka mahasiswa harus menemukan masalah-masalah sosial, ya, harus menemukan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, menemukan sebabnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana keterkaitan masalah ini dengan masalah yang lain, bagaimana menguatkan masyarakat, dan bagaimana menyelesaikan dengan mengorganisasi potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat secara partisipatif ya. Ini penting ya. Jadi mulai dari masalah ya, menemukan masalah, kemudian menemukan sebab-sebabnya, kemudian mencari sejarahnya, bagaimana masalah itu keterkaitan dengan masalah-masalah yang lain, bagaimana cara menguatkan masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan dengan cara mengorganisasi seperti apa, tetapi semuanya itu dilakukan dengan cara-cara yang bersifat partisipatif ya. Jadi semua terlibat. Maka produknya tadi, nanti produk dari itu adalah adanya produksi pengetahuan, ada informasi-informasi baru yang harus disampaikan kepada kita semua. Karena pada dasarnya mahasiswa adalah sebagai masyarakat akademik. Jadi apa yang dilakukan harus menghasilkan ilmu pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip KKNT, yang pertama adalah membangun pertemanan, membangun persahabatan dan komunitas atau dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, bersedia belajar dengan kehidupan komunitas atau masyarakat, harus membangun masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau yang dimiliki oleh masyarakat itu. Jadi tidak seperti dulu mereka harus karena di masyarakat ini selalu mengharapkan bantuan, mengharapkan belas kasihan atau mendapatkan dari masyarakat lain. Tapi KKNT ini diharapkan nanti masyarakat itu semuanya berangkat dari masyarakat itu sendiri. Mahasiswa sebagai fasilitator, sebagai orang yang menjual gagasan, menjual ide. Yang keempat adalah tidak ada pretensi untuk menjadi pemimpin atau mungkin tetua yang ada dalam komunitas tersebut. Ya, prinsip yang kelima, mempercayai bahwa masyarakat tersebut memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk membangun dirinya sendiri. Ini perlu ditumbuhkan kesadaran itu. Tidak harus berharap dari orang lain, berharap dari pemerintah dan sebagainya. Maka disinilah nanti ketika KKNT itu bisa dijalankan dengan sesuai aturan-aturan sehingga nanti masyarakat dengan berdaya sendiri. Nanti treatmentnya adalah dari masyarakat sendiri. Kita ini masyarakat dari kampus, dari mahasiswa itu hanya bagaimana menjual atau menyampaikan dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang nanti sekiranya masyarakat bisa menyelesaikan dengan sumber dayanya sendiri, bukan dari sumber daya lain.
alur pelaksanaan KKN yang utama adalah pembekalan online, ini sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah proses integrasi ya. Jadi ada proses integrasi sosial meskipun KKN ini diselenggarakan bersama di RT masing-masing, di kampungnya masing-masing, di desa masing-masing, tetapi proses integrasi yang dulunya mungkin dari kawan-kawan belum begitu intensif, maka proses integrasinya ketika KKN itu harus intensif, menyatu untuk melibatkan masyarakat. Meskipun dulu mungkin dari kawan-kawan yang dulu masih melibatkan dirinya dalam kalangan anak muda, maka nanti pada proses integrasi ini harus menyatu betul dengan orang tua, dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, dengan komunitas-komunitas, dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu secara penuh ya, Anda secara subjek ya. Kemudian yang ketiga adalah menemukan masalah, memahaminya bersama masyarakat. Jadi di sini pada awal-awal Anda harus mengidentifikasikan masalah apa di waktu pandemi ini. Ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah keagamaan. Mungkin saat ini baru ramai adanya larangan untuk ibadah di masjid dan sebagainya. Bagaimana kemudian nanti solusinya? Ada pendapatan yang menurun secara ekonomi, bagaimana nanti solusinya? Bagaimana pendidikan anak-anak itu daring? Bagaimana nanti masalahnya di mana? Bagaimana nanti akan dicari solusinya bersama-sama dengan masyarakat. Yang keempat adalah pengorganisasian. Jadi pengorganisasian nanti bisa melalui FGD, bisa melalui kegiatan-kegiatan lain, bisa melalui pendekatan, kemudian nanti kita bersama-sama tentu memperhatikan potensi sumber daya maupun aset yang ada di masyarakat. Yang kelima adalah melakukan tindakan sosial. Tindakan sosial artinya melakukan aktivitas, melakukan action, tindakan bersama masyarakat untuk menguatkan posisi masyarakat dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nanti kawan-kawan mereka hanya menjual ide saja, karena ide gagasan itu didasarkan dengan teori yang diterima di kampus, tapi kemudian Anda melakukan organisasi itu menawarkan sesuatu, maka kemudian dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat sehingga mereka mampu berdikari atau mampu berdaya dengan sendirinya. Kemudian yang keenam adalah hasil kerja sosial. Nanti akan kita lihat hasil kerja sosial itu. Hasil kerja sosial itu apakah itu nanti bisa memproduksi pengetahuan dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, atau dalam bentuk reportase kegiatan itu dalam nanti akan diunggah di media sosial. Kemudian yang terakhir nanti kita lihat apakah hasil kerja sosial itu yang berjudul kerja sosial itu yang memotret perubahan-perubahan atau progres yang ada di dalam masyarakat. Ini alur pelaksanaan KKNT. Nah, beberapa aktivitas kerja sosial dari rumah bisa kita pastikan bahwa ini ada tahapan mulai dari pembekalan, kemudian implementasi di lapangan, kemudian evaluasi. Dalam tahap pembekalan di sini mahasiswa tentu belajar secara mandiri dengan DPL. Pada proses implementasi kerja sosial nanti mahasiswa melaksanakan kerja sosial, dibuktikan dengan nanti upload aktivitas via medsos harian, nanti juga mingguan, dan juga nanti pada akhirnya pada evaluasi adalah mahasiswa menyusun laporan dalam bentuk visual, audio, dalam bentuk infografis, buku, dalam bentuk jurnal ya. Nanti ada pilihan ya, 2 pilihan. Maka kami selaku DPL itu ada 2 pilihan dan bisa dicatat sama-sama. Yang pertama adalah audio visual berupa reportase atau bagaimana memotret masalah, kemudian bagaimana pelibatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, kemudian tindakan-tindakan treatment yang dilakukan oleh mahasiswa seperti apa, bagaimana aktivitas di lapangan, kemudian nanti dianalisis kira-kira seperti apa. Nah, itu dalam audio visual. Dalam artikel tulisan terakhir ya nanti kita sampaikan bahwa kira-kira artikel itu nanti bisa dipublish, nanti secara teknis akan kita sampaikan dalam waktu yang tersendiri.
Nah, tugas kami di PL memastikan bahwa mahasiswa belajar dan memahami apa yang dilakukan di lapangan. Kemudian nanti saya akan memantau upload di medsosnya, FB, IG ataupun yang lain. Memastikan mahasiswa bekerja menggunakan Google Form ataupun alat-alat lainnya. Kemudian yang ketiga pada tahap evaluasi adalah membantu memperkaya isi produksi pengetahuan. Nanti pada akhir kita lakukan pembekalan terkait dengan penulisan baik audiovisual maupun juga pada pelaporan akhir. Ini akan kita lakukan ketika di akhir kegiatan KKNT ini. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama tentu ya, karena ini bekerja di kampungnya sendiri, maka mahasiswa harus mengikuti metodologi yang digunakan dalam kuliah kerja sosial ini. Jadi sekali lagi proses karena ini di kampungnya sendiri, maka proses yang dilakukan itu harus mengikuti metodologi yang ditetapkan. Metodologi yang dipakai PAR ya, participatory action research, jadi PAR. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua adalah mahasiswa harus melakukan riset ya. Jadi riset dan melakukan aksi perubahan bersama masyarakat. Jadi riset itu dengan cara aksi. Aksi apa? Aksi membangun perubahan bersama-sama dengan masyarakat. Maka hasil riset yang dilakukan itu nanti bersama-sama. Jadi riset dirancang itu nanti kemudian ada aksi-aksi, bagaimana nanti partisipasi. Nanti akan kita jelaskan tentang metodologi itu sendiri. Yang ketiga adalah mahasiswa harus belajar dan bertanya kepada masyarakat sesuai dengan teknik-teknik yang direkomendasikan. Ini. Yang keempat, mahasiswa menuliskan hasil kerja sosial tadi dalam bentuk harian ya, ada pelaporan harian, itu nanti yang diupload tadi sudah disampaikan, diupload di media sosial dengan bahasa-bahasa yang saya kira narasi-narasi yang sangat familiar, karena nanti kalau yang sudah ilmiah nanti di akhir laporan, tapi hariannya harus diupload melalui status di Facebook, di Instagram atau di media sosial lain. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa nanti melaporkan akhir dari KKNT itu berdasarkan cara lapangan yang dihadir setiap hari. Kemudian nanti kita rumuskan dengan cara-cara yang standar baku dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kita sampaikan bahwa dalam KKN ini ada metodologi. Nah, metodologinya adalah metodologi apa? Metodologi yang dibangun dengan istilah PAR ya. Participatory Action Research. Karena itu bagian dari metodologi sendiri. Maka pada kesempatan ini kita sampaikan metodologi risetnya itu dengan PAR. Nah, apa itu PAR? Nah, PAR adalah sebuah proses secara terus-menerus membantu menyelesaikan problem-problem praktis dan memperluas dalam rangka ilmu pengetahuan, diiringi dengan upaya memperkuat kompetensi para pelaku yang dijalankan dengan memperhatikan situasi sosial dengan menggunakan data-data yang relevan melalui proses siklus yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan tatanan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip kerja etik ya. Itu PAR ya. Nah, atau dengan kata lain bahwa PAR itu adalah sebuah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dengan dalam sebuah komunitas tertentu yang kemudian dengan semangat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif ya. Aksi-aksi transformatif itu tentu dibangun dengan sebuah pengetahuan, dibangun dengan sebuah teori. Kemudian ketika teori-teori itu ditransformasikan, itu sesungguhnya dalam rangka untuk membebaskan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan karena perubahan-perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Jadi transformasinya tentu transformasi yang lebih baik. Orang miskin kemudian bertransformasi menjadi orang yang cukup. Orang yang bodoh kemudian bertransformasi menjadi orang yang pintar.
kemudian dari orang-orang yang selama ini menggantungkan bantuan pemerintah, kemudian bertransformasi menjadi orang-orang yang mandiri, baik secara politik, secara ekonomi atau yang lain, yang selama ini ada ketergantungan. Kemudian dalam lingkungan yang rusak misalkan, bertransformasi menjadi lingkungan yang ramah, yang berkelanjutan, sustainable. Ini adalah bagian dari upaya-upaya bertransformatif. Maka dalam proses transformasi itu harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, warga atau anggota masyarakat itu, sehingga pelaksanaannya itu PAR bisa dengan sendirinya. Maka di sini ada beberapa tahapan ya, tahapan ketika orang melakukan PAR itu. Minimal ada 7 tahapan ya. Ada 7 tahapan. Maka kemudian bersama-sama mahasiswa dan masyarakat nanti mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab masalahnya apa. Sebab terjadi masalah itu seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang keempat, menyusun rencana dan melakukan tindakan. Ada perencanaan dalam tindakan itu. Yang kelima, tahapan yang kelima, menilai seberapa kira-kira hasil upaya yang dilakukan. Yang keenam, bila tidak memuaskan atau mungkin upaya-upaya ini tidak bisa maksimal, maka dicoba kembali. Tindakan-tindakan itu dilakukan kembali. Kemudian yang ketujuh adalah mencoba bagaimana mengkaitkan problem-problem itu dengan tindakan-tindakan itu seberapa jauh kira-kira bisa diselesaikan atau dilaksanakan. Ini tahapan-tahapan ketika kita akan melakukan PAR. Maka di sini PAR itu memiliki karakter ya. PAR itu memiliki karakter. Nah, maka dalam penelitian PAR ini, KKNT itu ada beberapa karakter. Karakter yang pertama adalah bahwa kegiatan mahasiswa ini sebagai sebuah gerakan sosial. Jadi nanti yang dilakukan dengan bermasyarakat itu sebagai gerakan sosial dengan semangat pembebasan diri dari belenggu ideologi dan relasi kuasa yang menghambat manusia mencapai perkembangan harkat dan martabat. Karena ini berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya manusia itu berdaya, tapi karena adanya kekuasaan, ada kekuatan-kekuatan di luar dirinya, maka pembebasan ada keterbelengguan dalam ekonomi, dalam politik, dalam pemenuhan seluruh kebutuhan itu. Karena ada belenggu-belenggu itu, maka perlu ada gerakan sosial yang saya kira bisa membebaskan. Yang kedua adalah karakter yang kedua adalah bahwa PAR ini sebuah proses di mana kelompok sosial yang lemah itu harus mampu mengontrol ilmu pengetahuan, meskipun dalam kondisi lemah, tapi mereka mampu mengontrol, tidak tergantungan. Maka perlu membangun sebuah kekuatan politik ya melalui kegiatan-kegiatan kritis, kegiatan yang menimbulkan sikap kritis di masyarakat. Ini maka perlu juga tindakan-tindakan politis yang lebih kritis lagi. Ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga adalah bahwa PAR ini sesungguhnya dalam rangka proses membangun kesadaran diri masyarakat melalui dialog, melalui refleksi yang bersifat kritis. Jadi PAR ini harus kritis ya, harus kritis membangun kesadaran dirinya melalui refleksi kritis itu. Jadi di sini kembali kepada komunitas masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah PAR itu ya riset sosial dengan prinsip-prinsip. Pertama harus memproduksi sebuah pengetahuan. Nah, produksi pengetahuan itu oleh komunitas itu sendiri, ya. Oleh komunitas itu berdasarkan dari refleksi apa yang salah di masyarakat, apa yang kurang di masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya. Maka disitulah produksi pengetahuan oleh komunitas sendiri. Kalau ada orang lain, mahasiswa itu sesungguhnya hanya sebagai fasilitator, mahasiswa sebagai menyampaikan gagasan ide-ide, tetapi semuanya kembali kepada masyarakat.
yang sosial yang kemudian di situ ada partisipasi. Siapa partisipasi? Semua masyarakat harus berpartisipasi. Kemudian ada kontrol. Nah, kontrol itu ya kontrol mereka itu sendiri. Karena sesungguhnya PAR ini ingin memberdayakan, ingin berdikari masyarakat itu sendiri. Yang kelima adalah orientasinya komunitas. Karena dengan komunitas itu lebih mudah untuk berproses dalam transformasi itu, berproses perubahan atau transformasi sosial. Sehingga ketika orientasi masyarakat, maka kemudian bisa berorientasi adanya komunitas-komunitas itu bertransformasi. Tentu transformasinya dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Ya, kemudian karakter yang keenam adalah PAR itu ya kolaborasi ya. Kolaborasi antar komunitas itu berkolaborasi untuk bagaimana membangun sikap-sikap yang kebersamaan, membangun sikap-sikap yang kooperatif ya, pada komunitas itu sendiri. Karena kita akui bahwa di masyarakat itu sering terjadi perbedaan, sering terjadi fitnah, sering terjadi olok-olok. Kemudian karena itulah kemudian itu bagian dari menghambat dari kemajuan komunitas itu sendiri. Maka bagaimana kemudian dengan PAR ini ada orang yang memberikan pemahaman ini, maka kemudian kebersamaan kooperatif ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang ketujuh harus benar-benar komitmen. Jadi PAR itu karakternya harus komitmen. Ya komitmen apa ya? Masyarakat sendiri berkomitmen, kemudian dengan mahasiswa harus berkomitmen ingin melakukan sebuah perubahan. Ini tadi karakter PAR. Nah, kita lanjutkan PAR sebagai sebuah metodologi. Participatory Action Research itu sebagai metodologi. Karena PAR sendiri itu berbeda dengan penelitian-penelitian ilmiah yang lain yang biasa dilakukan oleh akademisi, lembaga survei, atau dengan penelitian lain. Maka PAR di sini menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek ya. Jadi artinya apa? Kalau penelitian yang selama ini terjadi kan masyarakat itu sebagai objek yang diteliti. Tapi justru ketika PAR ini adalah masyarakat sebagai subjek, sebagai pelaku, sehingga mereka bisa merubah, bisa menentukan. Karena mereka menemukan masalahnya sendiri, kemudian mereka akan melakukan bagaimana mereka akan bertransformasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah PAR sebagai metode itu karena di situ kalau penelitian umum itu kan para peneliti memisahkan diri dari masyarakat. Tapi kalau di sini justru para peneliti itu melebur dalam satu masyarakat itu, sehingga mereka akan melihat bagaimana posisi-posisi mereka, bagaimana budaya-budaya di masyarakat. Maka di situ mereka secara objektif melihat, memahami masalah-masalah, entah itu mereka dalam keadaan lemah, miskin, dirugikan, atau mungkin bahkan menjadi korban, itu dia tahu. Ini yang maka di situ pelibatan diri dalam PAR ini, seorang peneliti melibatkan diri dan mereka melakukan tindakan bersama-sama dengan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, tujuannya apa PAR itu? Nah, untuk tujuan dalam penelitian PAR ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat aras bawah melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog publik. Jadi tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat, agar masyarakat itu berdaya. Yang kedua untuk merubah cara pandang, masyarakat sendiri itu. Jadi masyarakat itu tidak lagi sebagai objek, tapi mereka sebagai subjek. Yang ketiga adalah menggeser paradigma. Jadi tadi sebagai objek, tapi juga menjadi subjek. Yang keempat adalah transformasi, perubahan ya. Jadi tujuannya adalah perubahan. Nah, nilai sosial di masyarakat. Tentu perubahannya adalah perubahan yang baik. Maka perubahan inilah dirancang, disusun. Bukan perubahan yang alamiah, tapi perubahan yang dirancang, disusun. Jadi salah satu tujuan PAR adalah merubah atau perubahan di masyarakat, ada transformasi itu, tapi transformasi yang
yang bertujuan, yang dirancang, bukan perubahan-perubahan yang bersifat alamiah. Ini tujuan dari PAR. Nah, paradigma dan pendekatan PAR. Paradigma yang dipakai bahwa sebuah realitas sosial itu berlaku secara khas, subjektif, kontekstual, ya, baik secara ruang dan waktu, sehingga di sini peneliti perlu memahami dengan cara-cara menginterpretasikan fenomena secara mendalam dalam konteks yang khas, tanpa perlu mendasarkan representasi atau fenomena lain. Artinya apa? Di situ paradigma yang dipakai adalah melihat dari kekhasan dari masyarakat itu, kekhasan atau realitas yang ada dalam masyarakat itu. Tetapi realitas itu dipahami sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah sumber daya. Nah, sumber daya itu nanti dimanfaatkan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Maka paradigmanya disebut dengan paradigma fungsionalisme. Yang kedua adalah memproduksi, jadi paradigma yang ditekankan dalam PAR adalah bahwa riset ini harus memproduksi ilmu pengetahuan dan tindakan langsung yang bermanfaat bagi masyarakat melalui tindakan-tindakan itu. Jadi yang kedua adalah, sekali lagi kita tekankan, paradigmanya adalah memproduksi pengetahuan. Dari realitas itu kemudian melahirkan sebuah pengetahuan yang nanti dapat direplikasi oleh masyarakat lain. Yang ketiga adalah memberdayakan dari masyarakat yang marginal menjadi masyarakat yang terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Terbebaskan dari belenggu-belenggu, dari hambatan-hambatan, dan itu berawal dari kekuatan mereka sendiri. Ini paradigma dan pendekatan PAR yang digunakan. Nah, prinsip-prinsip PAR ya, prinsip-prinsipnya adalah yang pertama partisipasi. Jadi dalam kegiatan PAR ini maka harus melibatkan banyak masyarakat. Maka prinsip partisipasi itu, kalau tidak ada partisipasi maka itu bukan PAR. Maka salah satunya adalah partisipasi, melibatkan komponen-komponen masyarakat yang di situ terlibat dalam tindakan-tindakan nanti. Yang kedua adalah orientasinya adalah aksi, berprinsip aksi. Jadi aksi bersama-sama, melakukan tindakan bersama-sama berdasarkan perencanaan yang didiskusikan bersama-sama tadi dari partisipasi itu. Orang peneliti itu hanya memetakan saja, membantu memetakan, membantu memahamkan dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua melakukan tindakan atau aksi. Aksinya juga bersama-sama. Ini yang prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah triangulasi. Triangulasi itu artinya apa? Mereka menggunakan beberapa sudut pandang, metode alat kerja untuk memahami situasi yang sama dengan cara membandingkan, cross check. Kalau masalahnya seperti ini, bagaimana kemudian solusinya begini, kalau begini seperti ini, kalau yang lain seperti ini yang kemudian seperti ini. Maka di situ selalu membandingkan antara satu dengan yang lain, selain cross check lah. Bahasanya sekarang itu kalau triangulasi harus ada cross check ya. Nah, cross check itu tentu masyarakat sendiri yang terlibat. Jadi masyarakat sendiri yang terlibat. Ini prinsip yang ketiga namanya triangulasi. Kemudian prinsip yang keempat adalah fleksibel, luas dan fleksibel. Ya, prinsip luas dan fleksibel artinya apa? Dalam perencanaan, kemudian dalam pemetaan, sampai kepada tindakan aksi-aksi itu selalu berprinsip luas fleksibel. Tetapi luas fleksibel ini juga harus melihat bagaimana kemudian arahnya kemana. Tentu arahnya itu ya harus ke arah ke perubahan-perubahan itu. Jadi maka perubahan yang caranya bisa luas, tapi kemudian harus mencapai tujuan, yaitu adanya perubahan sosial atau ada transformasi. Nah, ini metode alat, saya kira PAR itu memiliki dua tipe, namanya eksplanatif dan tematik ya. Eksplanatif dan tematik, saya kira ini sudah sering kita sampaikan di beberapa kesempatan. Kalau eksplanatif itu adalah memfasilitasi ya, memfasilitasi komunitas untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sedangkan tematik itu adalah program aksi transformatif yang sudah berjalan,
kemudian kita hanya mengevaluasi, monitoring, kemudian mencari jalan keluarnya. Selanjutnya adalah untuk mengumpulkan data-data di lapangan, PAR itu memiliki metode. Ya, metodenya nanti ada yang sering dilakukan oleh tentu FGD ya, Focus Group Discussion ya. Kemudian juga ada sharing, bercerita. Nanti saya kira nanti kalau dalam pelaporan di melalui audiovisual saya kira nanti sharing, kemudian wawancara yang mendalam, in-depth, diskusi. Ini 3 hal ini saya kira ketika dalam mengumpulkan data-data ini menjadi andalan ya, menjadi hal yang saya kira menjadi penting, yaitu ada sharing antar masyarakat yang di situ, nanti fasilitator tinggal menyimpulkan apa yang harus dilakukan, kemudian wawancara mendalam terutama kepada key person, tokoh-tokoh kuncinya, kemudian setelah itu ada FGD, ada diskusi kecil-kecil begitu, merumuskan apa yang harus dilakukan, merumuskan masalahnya seperti apa, kemudian merumuskan tindakan seperti apa, kemudian nanti kita evaluasi. Ini saya kira penting untuk ketika kita melihat data lapangan. Nah, kemudian juga informan ini perlu diungkapkan ya, pengalaman, gagasan, refleksi mereka dalam data-data yang dipakai. Kemudian juga bagaimana yang tidak kalah penting adalah fasilitator. Jadi kemampuan fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin partisipan, informan berpartisipasi ini saya kira menjadi kunci ya, menjadi kunci. Kalau nanti fasilitator tidak mampu ya, tidak mampu memfasilitasi, tidak mampu menggali, tidak mampu mendorong sebanyak mungkin partisipan maupun juga informan, maka penelitian ini juga kurang baik lah, dalam memotret itu saya kira juga tidak maksimal. Nah, sekarang bagaimana siklusnya seperti apa? Jadi siklus PAR yang pertama adalah mengetahui kira-kira apa yang terjadi di masyarakat itu, mengurai kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah memahami, menganalisis dan menjabarkan konteks yang lebih luas dan dalam ya. Ini jadi mengetahui, memahami, kemudian merencanakan. Nanti saya kira saat ini sudah tahapan-tahapan, bahkan mengetahui masalahnya seperti apa, memahaminya, merencanakan ya. Yang keempat adalah melakukan tindakan apa yang direncanakan. Kemudian yang kelima adalah merubah. Ini proses ya. Jadi ini proses PAR itu seperti ini. Jadi sekali lagi, proses PAR itu memahami yang ada di masyarakat seperti mengetahui, memahami, merencanakan, melakukan, kemudian merubah ya. Ini penting ya untuk saya sampaikan di sini. Nanti ketika di lapangan kawan-kawan itu mengetahui dulu, memahami, merencanakan, melakukan, merubah ya. Nah, kita lanjutkan alurnya seperti ini. Jadi alurnya mengidentifikasikan masalah, kemudian yang kedua riset kritis, yang ketiga ini adalah mengembangkan perencanaan tindakan kolektif, yang keempat implementasi rencana tindakan kolektif. Nah, kemudian yang kelima adalah evaluatif atau evaluasi tindakan, menilai efektivitas yang kita lakukan dan memeriksa kembali keadaan masalah-masalah. Ini alurnya seperti ini, alur dalam kegiatan praktis ya. Nah, tahapan kegiatan tadi seperti tadi adalah perencanaan, membuat kelompok, membuat perencanaan, pemetaan wilayah, menyusun rencana aksi, menyusun strategi, kemudian pelaksanaan, turun ke komunitas lapangan, mendekati kontak atau membangun strategi, mengumpulkan data, membuat analisa, membuat legal opinion, analisa, kemudian juga evaluasi. Ini tahapan-tahapan pelaksanaan PAR. Nah, sekarang
bagaimana kita pembuatan laporan ya KKNT ini dalam bentuk artikel. Ada 4 tahapan, ada 4 atau 5 tahapan ya. Pertama pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuannya seperti apa, kajian teori. Nah, teori-teori tentang perubahan sosial yang menjadi fokus aktivitas sosial, karena ini juga berdasarkan dari temuan-temuan masalah yang ada di lapangan. Temuan-temuan masalah ya, temuan-temuan masalahnya apa, fokusnya apa. Kalau masalah pendidikan, maka nanti teori-teori yang diambil juga dari pendidikan. Kalau masalah ekonomi, nanti teori yang diambil dari ekonomi. Kalau yang ada di masyarakat, problem masyarakat, nanti teori dari sosiologi. Macam-macam teori yang dipakai. Nanti tergantung kira-kira fokus yang dikerjakan oleh mahasiswa apa. Kemudian metodologinya adalah PAR. Cara kerja PAR, khususnya tindakan-tindakan yang dilakukan di lapangan, termasuk strategi yang dipakai maupun dalam FGD dengan masyarakat. Tadi kita sampaikan metodologi PAR tadi, mulai cara kerjanya seperti apa. Nanti coba direview cara kerja mereka, tapi juga berdasarkan pada teori-teori atau cara kerja PAR. Nah, kemudian uraian atau pembahasan. Yang uraian ini harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Jadi pemetaan sosialnya seperti apa, ini hubungan antar kerja yang ada di masyarakat seperti apa, termasuk struktur politik formal dan sistem sosial informal seperti apa. Karena di pemetaan sosialnya kan di masyarakat itu saya kira banyak sekali, secara organisasi sosialnya juga berbeda-beda, ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA dan sebagainya. Politiknya juga banyak sekali. Nah, ini harus dipetakan dulu sehingga pemetaan ada di masyarakat. Kemudian juga motivasi, karena bagaimana masyarakat menilai kemampuannya dalam menciptakan perubahan, termasuk ideologinya, kepercayaan, motivasinya. Nah, ini motivasi ini saya kira nanti kita lihat dalam yang dilakukan dalam proses di PAR itu seperti apa. Masyarakatnya kira-kira dalam melakukan perubahan itu motifnya seperti apa, termasuk rendah, tinggi, alasannya apa dan sebagainya. Kemudian temuan di lapangan, analisisnya, mengapa timbul masalah tersebut, mengapa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut, apakah dampak yang timbul dari masalah tersebut, kemudian mana di antara penyebab masalah itu yang dapat menjadi agenda utama dan mengapa, manakah di antara penyebab masalah itu yang pemecahnya akan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan-perubahan, penyebab yang mana yang diselesaikan dalam jangka pendek dan mengapa. Adakah satu penyebab yang menghalangi penyelesaian yang lain? Mengapa? Ini saya kira analisisnya itu adalah menjawab sekitar ini ya. Saya hanya membantu saja berdasarkan hasil pembekalan DPL, maka ada pertanyaan yang perlu ini dijawab dalam analisa masyarakat. Nanti yang terakhir tentu adalah penutup ya. Ini beberapa hal ya. Beberapa hal yang terkait dengan pembekalan KKN. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ini membantu dalam pembekalan KKN. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.